Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, akan Mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Ini tarikan energi untuk di bulan Oktober 2024 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Scorpio, situasi dirimu dengan dirinya ya. Di situ oke, baik ya. Kemudian di sana ada oke, baik. Kemudian di situ ada Three of Cup reversal. Kemudian di situ ada King of Swords. Berikut ada energi dari Five of Cup reversal, dan kemudian di situ ada energi dari Six of Cup. Oke, baik. Jadi kalau Mari lihat begini ya, nampaknya kamu dengan si seseorang ini tuh sempat menjalin sebuah relationship gitu ya. Dan ya mungkin sampai sekarang memang masih tetap ada koneksi, masih tetap saling berhubungan gitu ya. Walaupun mungkin untuk saat ini judul dari relationship-nya kalian masih belum jelas gitu ya. Nggak tahu ini nama relationship-nya apa. Apakah memang ini sudah kaliannya sudah berpacaran, atau kalian ini sudah jadi mantan, ataukah di sini masih ceritanya suami istri, atau di sini ceritanya sudah jadi mantan suami istri gitu ya. Jadi yang kayak mungkin kalau untuk judul statusnya masih dalam posisi abu-abu, atau memang ya barangkali diantara kalian berdua nggak terlalu musingin gitu ya, ini tuh apa namanya gitu ya. Yang penting ya di sana ada tetap terjalin interaksi ketika saling membutuhkan gitu ya. Jadi kalau Mari lihat bisa jadi memang interaksinya bukan yang intens begitu, tidak yang intens, namun nanti ada untuk di beberapa waktu ya di rentang bulan Oktober kalian akan minimal di sana bercakap-cakap beberapa hari gitu ya, atau barangkali memang ada pertemuannya beberapa kali seperti itu ya. Jadi di situ tuh memang bukanlah model relationship yang memang dilakoni hari demi hari, jam demi jam gitu ya. Tetapi di situ tuh yang kayak ada aja nanti momennya, waktunya, kamunya pengen ketemu sama dia, dianya pengen berjumpa denganmu. Nah, jadi itu cerita gitu ya. Jadi yang kalau Mari bilang di sini tuh kalian enggak yang model jenis hubungan seperti yang biasa-biasanya gitu ya. Kalau orang yang biasanya berhubungan itu kan di situ tetap ada saling bertukar kabarnya gitu ya, atau ya kalau cerita sudah suami istri ya selalu setiap hari berjumpa di rumah gitu ya, atau minimal di sana kayak ada kayak kondisi yang memang memungkinkan kalian berdua terhubung satu sama lain gitu ya. Nah, namun ya tadi kayak kata Mari bilang bahwa di relationship-nya kalian gak ada ceritanya kayak gitu. Ya kamu mood, kamu hubungin dia, atau dianya menghubungi kamu gitu. Jadi kayak gak ada kewajiban harus setiap hari saling bertukar kabar, harus setiap hari nunjukin diri gitu ya, nongol di hadapannya dia gitu ya. Mari lihat di sini tuh nggak ada gitu. Jadi yang kayak juga mungkin di saat ini gitu ya, kayak kalian Mari lihat tidak leluasa gitu ya mau menjalani relationship ini, tidak bisa leluasa karena ya boleh jadi ada faktor-faktor yang memang mencegah ya kalian berdua ini tuh untuk bisa
uh, berjumpa, bersua, berinteraksi gitu ya. Entah di situ tuh karena sebenarnya kalian berdua sudah punya pasangan sah masing-masing gitu ya. Kamunya sudah punya pacar kah, sudah punya suami atau sudah punya istri. Mungkin saja dia pun demikian adanya, tapi memang yang paling pasti di sini mari lihat si seseorang ini gitu ya. Dia nampaknya memang orang yang sudah punya ikatan bersama dengan orang lain gitu ya. Kalau kamunya masih mari kebetulan dengan kartu tarot ini belum kelihatan ya, tidak kelihatan gitu ya bagaimana statusnya kamu untuk saat sekarang ya, kehidupannya kamu dalam urusan percintaan gitu. Tapi yang paling jelasnya ya tentang si seseorang ini, dia kalau mari lihat memang sudah punya tanggung jawab gitu ya. Nah, namun walaupun dia sudah punya ikatan hubungan bersama dengan orang lain, tapi kamu dianggap sebagai seseorang yang masih akan dia hubung-hubungi, masih akan dia telepon-telepon, masih boleh dia chatting-chatting, masih boleh sesekali diajak jalan gitu ya. Jadi yang kayak ada ininya dia yang lain gitu ya. Ada urusan jalinan interaksinya dia dengan lawan jenis yang lain, bukan hanya dengan pasangan sahnya dia, tapi juga di sini dengan dirimu gitu ya. Jadi kalau mari tangkep di sini ya seperti kata Mari di awal bahwa kalian nggak butuh terlalu mementingkan tentang status di situ ya. Yang penting ketika terkoneksi satu sama lain, suasananya bisa bikin senang, bisa bikin bahagia, minimal lah bisa bikin senyum-senyum untuk beberapa saat gitu ya kan. Nah jadi mungkin kalian hanya membutuhkan sensasi yang demikian dalam jalinan interaksi saat ini gitu ya. Jadi yang enggak kayak muluk-muluk gitu ya, ada fakta-fakta yang tidak disangkal di sana gitu ya, tapi ketika menjalani kehidupan sesuai dengan fakta itu tadi masih tetap menyempatkan diri untuk terkoneksi ya satu sama lain di sana. Dan mungkin memang kalau untuk sebagai kekasih, hanya sebagai teman happy-happy sebentar, ya mungkin memang menurut kalian untuk saat ini begitulah relationship-nya yang paling cocok gitu ya, yang paling nyaman gitu ya. Bukan yang memang harus di sana ada ikatannya, tugas dan tanggung jawab dengan jelasnya kayak gitu ya. Masih kayak lebih cocok lagi kalau ya tadi mut-mutannya aja gitu loh ya. Masih yang kayak dihitung sekali-sekalinya aja. Jadi mungkin dengan jenis hubungan yang seperti ini jauh lebih ringan rasanya gitu ya. Jauh lebih menyenangkan gitu ya. Karena mari lihat juga model kamu ya di sini Scorpio, kok kayaknya enggak juga gitu ya bisa memilih si seseorang ini sebagai pasangan, sebagai pasangannya kamu untuk berinteraksi hari-hari dengan dirimu. Karena mari lihat kamu kok kayaknya masih ingin ada kebebasan yang sangat-sangat bebas gitu ya. Kamu masih belum mau terikat oleh siapapun atau mungkin terkhusus hanya dengan dia saja ya. Kamu belum mau terikat dengan dianya gitu ya. Karena adalah pertimbangannya kamu di sana. Makanya mari lihat kamu cukup nyaman dengan hubungan kalian berdua ini. Tetapi memang begini nanti ya, agak lebih bersemangat si dianya menuju ke arahnya kamu gitu ya. Dia nanti yang lebih menduluankan ya, lebih sering dianya nanti menduluankan, berinisiatif gitu ya untuk memulai percakapan dengan kamu. Jadi seseorang ini yang halo, hai gitu ya, dia yang duluan chatting kamu, dia yang duluan teleponin kamu, dia yang lebih nanti ya lebih sering ngajak untuk ketemu kalau misalnya itu hal yang memungkinkan gitu ya. Jadi kayak yang seseorang ini yang lebih banyak memulai nanti interaksi antara kalian berdua. Karena di sini tuh mari lihat kamunya lebih posisi menyambut gitu ya. Dan memang nanti ada beberapa kali gitu ya percobaan seseorang ini untuk bisa bikin
terjadinya perjumpaan kah, komunikasi kah gitu ya. Nanti ada beberapa kali kamu agaknya mengelak gitu ya, menolak. Jadi misalnya begini ya, dalam 1 bulan besok ya, untuk Oktober ini, katakanlah dia misalnya ngajak kamu berjumpa 10 kali, tapi di antara 10 kali ajakannya dia, mungkin kamu hanya akan memenuhi sekitar barangkali hanya 2 kali pertemuan saja. 8 kali dari ajakannya dia kamu tolak gitu ya. Itu contoh aja ya. Atau misalnya dianya itu tuh yang kayak coba agak-agak sering, hampir tiap-tiap hari, atau mungkin dalam 1 minggu ada 3 kali upayanya dia untuk memulai komunikasi melalui chattingan dan sebagainya dengan kamu, tapi ada bisa yang kayak kamunya tidak merespon, atau kamunya akan memberikan respon balik kepada dia hanya sekedar aja gitu ya. Jadi kayak mari lihat di sini tuh kamu seperti lagi memposisikan diri untuk tidak dikendalikan oleh si seseorang ini gitu ya. Kamu sepertinya sedang menjaga dirimu agar tidak terlalu terhanyut pula dengan koneksinya kamu bersama si dia gitu ya. Jadi yang kayak kamu nggak mewajibkan dirimu setiap dia chatting kamu harus membalas chattingnya dia sampai dia sampai kelar gitu ya. Atau misalnya jika dia setiap hari ingin berjumpa denganmu, kamu di situ tuh mengkondisikan dirimu, nggak mesti kamu harus merasa nggak enakan kalau mau nolak dia gitu ya. Jadi yang kayak kamu mau tunjukin sama dia, memang kalau kamu mau ngobrol sama dia, kalau kamu mau ketemu sama dia, itu bukan karena memang kamu sedang hanya sebatas menghargai upayanya dia gitu ya. Tetapi di situ tuh kamu mau kasih tunjuk sama si seseorang ini bahwa bagaimana caranya kamu bersikap ke dia itu tuh karena keputusannya kamu gitu, karena pilihannya kamu, bukan soal kamunya mudah gitu ya, kamunya mudah merasa tidak enak kalau tidak memberikan sambutan kepada dia. Jadi kayak kamu menjadi dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu menjadi dirimu, kamu nggak mau jadi people pleaser gitu ya. Kamu mungkin di sana juga kayak yang menyesuaikan gitu ya. Kamu tetap menyesuaikan bagaimana caranya kamu berinteraksi sama seseorang ini dengan dirimu sendiri gitu ya. Jadi yang kayak misalnya gini, kalau kamu lagi kerja, dia chatting kamu nggak sungkan-sungkan itu tuh mari lihat untuk tidak membalas karena kamu lebih memilih fokus kepada pekerjaan gitu ya. Atau misalnya ketika kamu sedang menonton gitu ya, kamu sedang menonton kah, kamu sedang main game kah gitu ya, tiba-tiba si seseorang ini telepon kamu gitu ya, mau ngobrol sama kamu gitu ya. Nah, kamu bisa aja tidak mengangkat panggilan telepon dari dia karena kamu lebih memilih untuk melanjutkan menyelesaikan tontonannya kamu, atau ya tetap bermain di gamenya kamu itu tadi gitu. Mari lihat ya. Jadi yang kayak sesuai kayak kata Mari tadi, sesuai dengan moodnya kamu, bagaimana kamunya ke si seseorang ini. Ya memang mungkin ya senang kamunya gitu ya, kamu dikasih perhatian sama dia, kayak kelihatan ada niatannya dia untuk terhubung sama kamu, ya pasti kamu di situ tuh senang gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa kemudian hidupnya kamu, aktivitasnya kamu harus menyesuaikan kepada dia gitu ya, sesuai dengan bagaimana kondisinya kamu dengan dirinya gitu ya. Nah di sana, karena gini, mari lihat kamu
cukup merasa ya bahwa kamu harus mengontrol dirinya kamu dari terjebak atau terseret-seret gitu ya kepada urusan asmaranya kamu dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi kamu kayak nggak mau kamunya itu tuh bisa bablas gitu ya. Kamu nggak mau kamunya itu tuh didominasi sama si seseorang ini gitu ya. Kamu mau tunjukin bahwa hidupnya kamu itu tuh kamu yang pilih, mau kamu isi dengan cara yang seperti apa? Mau diisi dengan ngobrol-ngobrol sama dia kah? Atau mau diisi dengan melakukan hobi kamu kah? Main sama temenmu kah? Mau tidur-tiduran kah? Gitu ya, atau mau apapun itu gitu ya. Jadi yang kayak kamu tidak nunjukin bahwa kamu ini tuh sangat amat membutuhkan si seseorang ini gitu. Dan kamu juga kayak kelihatan tidak terlalu mau membiarkan ya hidupnya kamu itu tuh menjadi terbiasa dengan kehadiran dari si seseorang ini gitu ya. Jadi kamu nggak mau baper, kamu nggak mau sempet jatuh kepada kondisi bucin sama si seseorang ini gitu ya. Nah di sana dan ya kamu sedang menunjukkan bagaimana dirinya kamu kepada si seseorang ini gitu loh ya. Jadi nggak yang mesti si seseorang ini tuh akan mendapatkan prioritas dari dirimu gitu ya. Yang menjadi prioritas bagi dirimu ya adalah dirinya kamu sendiri gitu ya. Kalau dia ya bukan prioritas gitu. Karena tadi kata Mari bahwa bagaimana kamunya ke dia itu tuh hanya sesuai dengan bagaimana pikirannya kamu tentang dia, perasaannya kamu tentang dirinya gitu ya. Nah di situ ya. Jadi kayak kalau kamu nggak mau membalas teleponnya orang ini, chattingnya orang ini, Mari lihat kamu nggak ngerasa bersalah di situ. Kamu santai-santai aja lah. Orang kamu lagi nggak mood gitu ya kan. Orang kamu lagi nggak mau ketemu sama dia, ya so what gitu loh. Ya kamu nggak peduli seseorang ini tuh misalnya akan menilai kamu buruk kah, menilai kamu bagaimana. Kamu nggak peduli dengan penilaiannya dia. Karena kamu tahu bahwa kenyamananmu ya kesesuaian bagaimananya kamu mau berinteraksi sama dia gitu ya, itu tuh harus berdasarkan dari dalam dirinya kamu. Nah begitu ya. Oke baik, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, masuk energi dari Cancer, ada energi dari Scorpio, masuk energi dari Gemini di sini, hadir energi dari Aquarius ya, hadir energi dari Pisces di sana dan ditutup oleh energi dari Aries. Oke baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.